Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Azalia Farli kembali menemani Anda dalam Aceh Bicara. Pemirsa, keputusan nomor 7 tahun 2024 yang ditetapkan di Banda Aceh dan turut ditandatangani Ketua KIP Aceh, pemungutan suara Pilkada Aceh akan dilangsungkan pada November 2024. Tentu sebelum hari pencoblosan nantinya yang juga dinantikan oleh masyarakat Aceh, banyak tahapan-tahapan yang akan dilalui terlebih dahulu mempersiapkan untuk hari Pesta Demokrasi Masyarakat Aceh ini nantinya. Lantas bagaimana persiapan menuju Pilkada Aceh? Selengkapnya kita akan membahas dalam Aceh Bicara. Dan kali ini telah hadir bersama saya, kita sapa. Assalamualaikum Pak Agus Niaha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Agus hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Pemirsa, Pak Agus merupakan Wakil Ketua KIP Aceh. Terima kasih telah hadir Pak Agus. Dan selain itu juga bersama kita telah hadir. Assalamualaikum Bapak Muhammad Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ali hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kedua narasumber saya sehat, dan pemirsa, Pak Ali merupakan Ketua Panwasli Aceh. Selain Pak Agus dan juga Pak Ali, tentunya nanti kita juga akan mengundang pengamat politik Bapak Effendi Hasan untuk bergabung bersama kita. Tapi terlebih dahulu saya ingin bertanya ke Pak Agus terkait bagaimana progres tahapan persiapan yang saat ini sedang berjalan pastinya dari KIP Aceh untuk persiapan Pilkada 2024. Ya, baik. Memang berdasarkan keputusan KIP Aceh nomor 7 tahun 2024 berkaitan dengan program jadwal dan tahapan Pilkada Aceh yang insya Allah akan kita gelar secara nasional pada tanggal 27 November 2024 nanti. Nah, dalam pada ini ada yang kini kita sedang melaksanakan tahapan ya. Salah satu yang memang sedang kita lewati adalah tahapan proses perekrutan badan ad hoc. Gitu. Nah, dalam waktu yang sama secara beririsan kita juga sedang mempersiapkan tahapan pencalonan. Gitu. Nah, salah satunya adalah kendati memang tahapan pencalonan ini antara karena kita kan ada dua kategori calon dari calon dari jalur partai politik dan calon dari jalur perseorangan. Nah, maka dalam tahap ini kita sedang melewati tahapan untuk calon jalur perseorangan. Nah, oleh karenanya beberapa waktu yang lalu kita telah juga mengundang segenap warga masyarakat ya untuk bersama-sama melihat dan menyaksikan proses penghitungan syarat minimal calon jalur perseorangan gitu. Nah, sesuai dengan Kanun Aceh dan UPA maka kita ada mewajibkan setiap calon perseorangan itu minimal harus mendapatkan dukungan minimal 3% dari jumlah penduduk Aceh yang nantinya dibuktikan dengan KTP elektronik. Gitu. Nah, kecuali itu, ya, kita juga sedang mempersiapkan tahapan-tahapan yang lainnya, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan melakukan proses pencoklitan yang disebut dengan yang dilakukan oleh petugas PPDP, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih. Nah, insya Allah tanggal 2 Mei 2024 ini kita secara nasional akan sama-sama provinsi diundang ke KPU RI untuk menerima DP4 yang akan diserahkan oleh Kemendagri. Nah, berdasarkan DP4 inilah yang nantinya kita akan menjadi angka awal atau angka dasar data penduduk yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah, yang tentu sudah memenuhi persyaratan untuk kemudian kita mutakhirkan data dimaksud ya, yang nantinya yang akan menjadi sebagai pemilih pada 27 November 2024 nanti. Saya pikir tahapan-tahapan inilah yang hari ini
sudah kita laksanakan dan memang sebagian dari tahapan yang saya sebutkan tadi jelang finishing. Baik, ini berarti ada bisa terbagi 3 ya. Dari pertama dari pembentukan panitia Badan Ad Hoc atau PPK-nya sendiri juga. PPK dan nanti akan kita lanjutkan PPS, kemudian PPDP dan KPPS di semua tingkatan dan jenjang yang ada. Baik, dan selain itu, selain persiapan panitianya, juga persiapan untuk para kandidat nantinya, bagaimana persyaratannya juga sudah diatur. Ini berarti semua KIP Kabupaten Kota sudah berkoordinasi dengan KIP Aceh mengenai jumlah angka 3% ini, Pak? Iya, kita juga sudah mengundang KIP Kabupaten Kota 1 hari sebelum kita mengundang stakeholder atau masyarakat luas ya untuk menyerahkan atau menyampaikan persyaratan minimum untuk setiap calon yang akan maju di jalur perseorangan. Itu semuanya sudah kita sampaikan, hanya saja nanti teman-teman teman-teman di KIP Kabupaten Kota untuk melaksanakan semua tahapan ini ya sesuai dengan tahapan yang sudah kita keluarkan lewat keputusan KIP Aceh nomor 7 tahun 2024 kemarin. Baik, dan yang menarik juga untuk mengeluarkan angka 3% ini pastinya dilakukan rapat oleh pihak-pihak terkait ya untuk adanya aturan ini. Namun apa landasan hingga akhirnya memilih 3% dari jumlah penduduk suatu wilayah tersebut yang akan memilih dan 50% sebarannya di setiap daerah? Ini tentu saja kan berdasarkan Kanun Aceh dan UU PA 11 tahun 2006 ya. Yang mengamanatkan di Aceh ya sebagai lex spesialis ya memiliki kekhususan dalam proses pencalonan gitu. Nah tentu ya 3% ini berdasarkan di AK 2 yang memang kita diserahkan oleh pemerintah via DRKA, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, dan ini sudah kita melewati tahapan ini, sudah lakukan pertemuan dengan pihak pemerintah dan pemerintah sudah menyerahkan data di AK2 tersebut dan kemudian kita sudah mendistribusikan ke 23 kabupaten kota. Ya. Baik Pak Agus. Dan Pak Ali, ini dari Panwasli Aceh sendiri selama proses tahapan persiapan menjelang pilkada, apakah juga sudah mengambil peran untuk ikut mengawasi seperti di tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan oleh Pak Agus? Baik, dalam UU PA untuk pemilu dan pemilihan itu diawasi oleh sebuah lembaga yaitu Panwasli Aceh. Jadi kami sendiri dalam hal ini untuk mempersiapkan diri dalam mengawasi pilkada tersebut, kami sendiri baru dilantik tanggal 19 Februari Baik. 2024. Dan kami sendiri sedang mempersiapkan sekretariat masih menyiapkan sekretariat di tingkat provinsi. Kemudian insya Allah sekretariatnya sudah ada. Kemudian persiapan kantor-kantor juga belum memenuhi untuk kita masuk dulu karena persiapan untuk sewa dan segala macam mobilnya belum ada. Dikarenakan ini kan masih dalam pembicaraan dengan pemerintah dan insya Allah pemerintah tentang keuangan sudah terakomodir walaupun belum kami menandatangani NPHA yang informasi dari Bapak Gubernur ataupun dari pemerintah mungkin akan kita tandatangani nanti di tanggal 2 karena waktu dan persiapannya tadi dikasih tahu sama pemerintah tanggal 2 insya Allah akan kita tandatangani NPHA. Dengan adanya NPHA baru kita bisa berjalan untuk mengawasi semua tahapan yang ada di pilkada nanti. Karena dengan tidak ada anggaran dan dukungan anggaran, kita tidak bisa menjalankan tugas-tugas untuk mengawasi apa saja yang tahapannya nanti. Sementara dalam kanun Aceh nomor 6 2018, kemudian Undang-Undang Pemerintah Indonesia nomor 11 2006, itu menyebutkan bahwa pemerintah harus dan wajib memfasilitasi baik anggaran maupun sekretariat kepada Panwasli Aceh tentang pilkada. Kalau pemilu itu kan APBN ya. Kalau ini kita menyangkut dengan
APBA. Ya, kemudian untuk yang signifikan lagi, kalau kita untuk menuju ke kabupaten kota, sampai sekarang kabupaten kota belum terbentuk panwaslinya. Baik. Sehingga kita juga ini tidak bisa berkoordinasi dengan kabupaten kota. Yang sudah kita lakukan adalah berkoordinasi tentang persiapan yang akan kita lakukan setelah ada anggaran, ada sekretariat, ada kelengkapan kantor, begitu kan. Namun sejauh ini bentuk dukungan dari pemerintah Aceh sendiri seperti apa, Pak Ali? Bentuk dukungan sudah ada, terutama kantor ya. Kantor sudah ada, walaupun berstatus pinjam pakai. Kemudian sekretariat sudah ada, sekretarisnya sudah ada SK beserta bendahara. Ini untuk memudahkan dalam sistem nanti pencairan uang untuk tahapan-tahapan yang kita lalui sesuai dengan tahapan yang telah dikeluarkan oleh KIP Aceh, yaitu di nomor 7. Kalau anggarannya tidak terpenuhi, jadi kita tidak bisa mengawasi karena ya dukungannya dari anggaran, gitu Mbak. Berarti hingga kini progres ataupun proses pengawasan itu belum dapat dilakukan secara maksimal selain koordinasi yang tadi Pak Ali sampaikan? Ya, selain kita berkoordinasi dengan pihak terkait yang ada di provinsi, kemudian kalau untuk menjalankan tugas lain, itu belum bisa, karena kita dukungan anggaran belum ada. Iya. Nah, makanya harapan kepada pemerintah dalam hal ini harus kita mempercepat masalah anggaran, karena di Panwasli sendiri sekarang, setelah pasca keluarnya SK untuk sekretariat, terkhusus kepada sekretaris, kepala sekretariat, sekretaris dan bendahara, ini sudah memenuhi syarat kita untuk pengajuan pencairan. Sementara NPHA kita belum tanda tangani dengan gubernur. Tapi kesepakatan dengan tim DAPA sudah selesai tanggal 25 kemarin tuh. Baik. Apakah ke depan mungkin akan dilakukan seperti koordinasi dengan gubernur agar segera menandatangani NPHA? Ya, ini lagi kita koordinasi. Malah tadi saya jumpa dengan Kesbangpol dalam hal ini, titipan uangnya langsung di Kesbangpol. Karena kami berurusan langsung dengan Kesbangpol, tadi ada informasi bahwa akan dilakukan secepatnya. Jadi saya tanya langsung tanggal berapa kira-kira. Iya. Insya Allah dibilang tanggal 2 sudah ada penandatanganan NPHA. Itu walaupun melibatkan ada 3 instansi masuk kepolisian, ada Pangdam, kemudian ada Panwasli Aceh. Baik, karena pasti menjadi harapan banyak masyarakat juga, Panwasli sudah mulai ikut mengawasi mulai dari proses saat ini yang sudah berlangsung ya Pak Ali ya. Namun untuk Panwasli Kabupaten Kota ini sudah ada mungkin target juga kapan akan direalisasikan? Untuk Panwasli Kabupaten Kota, menurut pantauan kami, karena kita tidak ada relasi yang langsung di bawah ya, jadi menurut pantauan kami melalui by phone sama Bupati, sama PJ ya, sama Kesbangpol, Iya. sudah ada 6 kabupaten kota yang sudah terbentuk. Karena sesuai dengan kanun, Panwasli Kabupaten Kota dibentuk oleh DPRK. Kemudian selanjutnya diserahkan ke Bawaslu untuk di SK-kan dan dilantik. Sementara yang sudah terbentuk dari DPRK dan sudah mulai proses pengusulan itu ada 6 kabupaten seperti Aceh Selatan, kemudian Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Jaya, PD Jaya, sama Kota Banda Aceh. Sama Kota Banda Aceh. Itu sudah ada hasil 5 orang komisioner, tapi belum bisa, jadi kami berkoordinasi karena mereka belum bisa kerja. Karena SK dan pelantikan itu di Bawaslu RI. Setelah di SK-kan dan dilantik oleh Bawaslu RI, secara hierarki kami bekerja di bawah Perbawaslu. Di bawah Perbawaslu yang kami sistem kerja hierarkinya dengan Bawaslu RI juga. Walaupun dalam undang-undang, karena kita ada lex spesialis di Aceh, direkrut oleh legislatif, kemudian diusulkan ke Bawaslu, kemudian di SK-kan dan dilantik oleh Bawaslu. Baru bisa kami bekerja dengan para komisioner yang terpilih tersebut.
Baik, dan memang dari pemilu Februari lalu kita tahu kerjasama antara KIP dan Panwasli ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya koordinasinya. Namun Pak Agus, ketika kita melihat dari Panwasli ini masih dalam tahapan progres kepengurusan organisasi atau instansi. Namun untuk saat ini, di proses tahapan saat ini, seberapa penting sebenarnya pengawasan? Ya, saya pikir ya pengawasan ini adalah sesuatu yang urgen gitu ya. Jika tanpa ada pengawasan, kendati memang ya menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai penyelenggara secara teknis ya untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab ini sesuai dengan regulasi yang ada dan jadwal yang telah ditetapkan gitu. Demikian halnya dengan KIP Kabupaten Kota. Tapi manakala ada pengawasan, saya melihat ya yang kerja-kerja lapangan, apalagi kerja-kerja yang menyangkut dengan lapangan gitu kan. Jika memang tanpa ada yang melakukan pengawasan, ada kecenderungan ini dalam konteks pandangan psikologi manusia ya. Iya. Manakala ada tanpa pengawasan cenderung apa yang dilakukan ini ya mungkin dia anggap ini ya aman-aman saja atau memang sudah benar atau memang dianggap ini sudah tepat sesuai dengan regulasi yang ada dan sebagainya. Tapi ya saya pikir ya kenapa juga begitu pentingnya pengawasan, selain memang kita ingin menyelesaikan semua tahapan ini sesuai dengan regulasi yang ada tanpa ada sesuatu yang tidak benar di kemudian hari dan ini akan menjadi komplain di kemudian hari. Lebih dari itu adalah bagaimana kemudian ya setiap proses dari tahapan ini, karena ini adalah bahagian dari proses demokrasi yang kemudian melibatkan banyak orang, banyak pihak ya, tentu dengan keterlibatan banyak pihak dan banyak sorotan, banyak pandangan ya. Maka ya sebagaimana saya sampaikan tadi, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Nah, hal yang lebih penting adalah dalam rangka menciptakan demokrasi ini tidak lantas kemudian hanya karena memang kita telah melaksanakan sesuai dengan tahapan yang ada, ya, sesuai dengan regulasi yang ada, gitu kan. Tapi ada kualitas demokrasi yang tercerabut, ya, manakala ini tidak dilakukan secara berimbang dengan melibatkan pihak yang lebih dalam pada ini adalah Panwas itu sendiri. Nah, oleh karenanya bagi kami ya di KIP atau KPU ya sangat membutuhkan sekali ya teman sejawat ya mitra sejati dalam proses menciptakan demokrasi yang lebih baik ke depan. Nah, oleh karenanya tidak hanya menjadi kebutuhan bagi Panwasli itu sendiri, tapi bagi kami juga sangat membutuhkan Panwasli ya sehingga semua tahapan yang kami laksanakan ini ya bisa berhasil dan berdaya guna sesuai dengan regulasi dan dalam proses menciptakan demokrasi yang lebih baik. Saya kira demikian. Iya, berarti dalam proses yang dilakukan baik dari persiapan saat ini sudah membutuhkan sekali pengawasan dan kerjasama antara KIP dan juga Panwasli agar kepercayaan masyarakat juga semakin tinggi nantinya kepada siapapun calon yang terpilih. Dan saat ini pemirsa, kami juga telah mengundang pengamat politik dan juga akademisi yang telah hadir bersama kita. Assalamualaikum Pak Effendi Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Effendi hari ini? Sehat. Sehat. Hari ini kita, tadi saya sudah mengobrol juga sebelumnya dengan Pak Agus dan Pak Ahli terkait bagaimana progres tahapan persiapan pilkada dan juga bagaimana persiapan Panwasli Aceh untuk mengawasi. Namun sebelumnya saya ingin tahu pendapat dari Pak Effendi terlebih dahulu melihat situasi politik jelang pilkada saat ini dari amatan Bapak seperti apa? Iya, kalau kita lihat situasi menjelang pilkada tahun 2024, memang ini sudah mulai bermunculan calon-calon. Malah sebagian partai politik sudah menyaring itu, apakah untuk calon gubernur, kemudian wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota maupun
wakil wali kota. Termasuk dari jalur independen itu sudah mulai muncul ya nama-nama mereka untuk terlibat juga dalam kontestan pilkada tahun 2024 nantinya. Tentu ini memang sangat menarik karena saya melihat bahwa pilkada Aceh itu tetap menjadi role model bagi Indonesia. Ya, kenapa saya katakan role model? Yang pertama bahwa pilkada Aceh itu berbeda dengan pilkada yang lain, terutama dari beberapa syarat. Misalnya Aceh mewajibkan calon untuk bisa membaca Al-Quran. Iya. Itu tidak ada di Daerah lain ya? di provinsi lain. Kemudian juga selain melibatkan, mungkin saya melihat kalau memang terkait dengan calon independen itu kan diadopsi dari Pilkada Aceh tahun 2006 ya, sekarang menjadi diadopsi secara nasional. Untuk Pilkada Aceh selain independen juga melibatkan calon-calon dari partai lokal, dan di provinsi lain nggak ada calon dari partai lokal. Jadi di Aceh nanti akan bersaing antara calon dari partai lokal maupun calon dari partai nasional. Ini yang menarik. Nah, dan kita berharap tentunya mungkin di sini ada Panwasli, KPU ya. Ini perlu mempersiapkan persiapan pilkada ini dengan lebih baik karena ini kontestan rakyat ya, tentunya ini akan dipantau oleh semua publik, terutama dari penyelenggara ya, penyelenggara bagaimana mempersiapkan ini secara lebih baik sehingga pelaksanaan pilkada itu benar-benar berlangsung secara aman, damai, kemudian dalam lunas-lunas demokrasi. Ya, namun kalau Pak Effendi melihat beberapa aturan yang memang sudah diterbitkan seperti aturan calon independen yang harus memiliki dukungan 3% dengan sebaran 50%, serta aturan juga untuk para calon yang masuk melalui partai politik, apakah ini sudah sesuai dengan perpolitikan di Aceh? Saya pikir apa yang tahapan atau syarat-syarat yang telah ditentukan oleh KIP itu sudah sangat sesuai. Ya, misalnya bagi calon independen itu harus ada KTP ya, KTP yang merupakan bukti dukungan ya dari masyarakat untuk mereka mendaftar. Kemudian juga bagi calon yang dari partai politik ya. Jadi saya pikir sudah sangat sesuai yang diatur oleh penyelenggara atau KIP Aceh itu sendiri. Namun perbedaan syarat-syarat yang dimiliki keistimewaan oleh Aceh ini, menurut Pak Effendi apakah ini akan menjadi sesuatu yang lebih mudah ketika daerah diberi wewenang memberikan aturan sendiri? Saya pikir ini sangat terkait dengan kekhususan Aceh ya. Jadi dalam kanun pilkada sudah menetapkan syarat-syarat itu, bahwa salah satu syarat untuk calon gubernur, wakil gubernur, kemudian bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota harus mampu membaca Al-Quran. Saya pikir ini adalah kekhususan yang ada di Aceh, dan itu dikasih kewenangan itu untuk Aceh untuk mengatur itu melalui KIP. Jadi tidak ada masalah karena itu memang kekhususan kita yang sudah diatur dalam UPA. Baik, berarti ini menjadi keistimewaan Aceh ketika bisa membuat aturan yang lebih sesuai dengan masyarakatnya, dengan kearifan lokalnya. Baik, namun Pak Agusti ketika saat ini masih di tahapan pendaftaran badan ad hoc, itu sejauh ini bagaimana antusiasme para pendaftar? Sepertinya beberapa daerah cukup ramai malah ya pendaftarannya. Nah, memang hasil pantauan terakhir, hasil konfirmasi kami dengan KIP 23 KIP kabupaten kota yang memang masa pendaftaran untuk penerimaan badan ad hoc ya berbentuk PPK untuk tingkat kecamatan itu sebenarnya dari tanggal 23 tanggal 27. Tapi memang ada sebagian kabupaten kota yang memperpanjang masa pendaftarannya hingga tanggal 29. Nah, yang ingin saya sampaikan, ada beberapa KIP kabupaten kota yang memang mendapatkan peserta atau calon badan ad hoc yang mendaftar itu ya mencapai ada yang mencapai 300-400 per kabupaten kota. Nah, kalau memang katakanlah misalnya kabupaten kota besar yang memang jumlah kecamatannya itu ada yang 23, 24, misal PD 23 ya Pak Ali, kemudian
Aceh Timur 24, ini kan kabupaten-kabupaten besar ya, termasuk Aceh besar gitu kan. Dengan jumlah pendaftarannya yang banyak, saya pikir ini ya sesuatu yang memang biasa gitu. Tapi memang ada kabupaten kota yang kecil ya, misal Aceh Camiang, kemudian Kota Langsa yang hanya 5 kecamatan, tapi jumlah pendaftarnya itu mencapai ratusan gitu. Nah, artinya kalau kita hitung-hitung dengan secara tematis 5 kabupaten berarti kan cuma 25 karena per kecamatan itu 5 yang anggota BPK gitu. Nah, berarti yang keterima nanti kan cuma 25 gitu. Tapi dengan peserta yang mencapai 300 orang gitu kan. Sehingga ini saya pikir ya sesuatu yang bagus juga gitu kan. Artinya apa? Tingkat kompetisi calon badan ad hoc di tingkat PPK nanti sangat dinamis gitu. Artinya sangat berwarna orang-orang yang muncul di sebagai calon PPK nantinya gitu. Nah, ini saya pikir ya sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik karena tingkat partisipasi masyarakat ya ingin melibat dan meleburkan diri sebagai penyelenggara di Aceh ya adalah sesuatu yang luar biasa karena partisipasinya tinggi gitu. Nah, kemudian insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan membuka ruang yang sama untuk penyelenggara badan ad hoc di tingkat desa. Gitu. Nanti di tingkat desa, per desa 3 orang, PPS namanya. Gitu. Tentu ya dengan segala persyaratan dan dinamika yang ada, ya ini ya memang membutuhkan tenaga yang memang ekstra, gitu kan, karena dalam melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap calon badan ad hoc baik di tingkat PPK tingkat kecamatan maupun PPS di tingkat desa itu memang diperlukan sesuatu yang penyaringan yang memang memiliki filterisasi yang tinggi gitu kan, agar kita bisa mendapatkan penyelenggara yang lebih mumpuni. Lebih mumpuni maksud saya adalah memiliki kualitas yang tinggi ya. Kualitas yang pertama adalah kualitas kesehatan karena memang dibutuhkan tenaga yang yang tinggi gitu. Yang apalagi jelang pada hari H gitu. Nah, secara akademik ya, kualitas akademik juga menjadi sesuatu yang mutlak ya bagi penyelenggara. Jika tidak, ya tentu ini akan menimbulkan keruwetan lain karena memang KIP hingga ke jajaran paling bawah bekerja dia secara teknis, gitu. Mulai dari proses pemutakhiran data pemilih pada saat pencalonan, nanti pada melakukan verifikasi calon, ya baik calon perseorangan maupun calon dari partai politik, ya. Kemudian nanti dalam melakukan pemutakhiran data pemilih hingga pada hari H yang tentu nanti akan dilakukan satu tahapan pungut hitung ya, dan ini merupakan tahapan yang salah satu tahapan yang krusial gitu kan. Nah, oleh karenanya di tahapan krusial inilah termasuk tahapan inilah yang kemudian apa yang saya sampaikan tadi membutuhkan ya orang-orang yang tidak hanya cerdas secara akademik tapi dia cerdik dalam melakukan membangun komunikasi dengan para pihak, terutama sekali dengan stakeholder ya di masing-masing tingkatannya gitu. Baik, pastinya proses perekrutan ini akan sangat berdampak bagaimana proses berjalannya nanti setiap tahapan ke depan lainnya. Kita harapkan bisa merekrut orang-orang terbaik pastinya, dan menjadi sesuatu yang lumrah ketika ada suatu daerah mungkin lebih banyak pendaftarnya dan daerah lainnya dengan jumlah yang lebih sedikit, dan saat ini beberapa daerah juga mengajukan perpanjangan waktu untuk pendaftaran badan ad hoc. Baik, pemirsa, obrolan kita mengenai persiapan Pilkada 2024 ini akan kita sambung usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Aceh Bicara.
Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Aceh Bicara. Kita membahas tentang persiapan Pilkada Aceh 2024 bersama Pak Agus, Pak Ali, dan juga Pak Effendi. Dan Pak Ali, sejauh ini apakah Panwasli Aceh sudah mempersiapkan strategi bagaimana melakukan pengawasan nantinya? Baik, ini kembali kepada kita ya. Setelah kita minta harus ada leg spesialis untuk Aceh. Intinya kita kan harus sanggup memikul apa yang kita minta. Jadi sekarang di Panwasli Aceh yang telah lahir, yang dilantik di Februari kemarin, kalau kita bicara tentang bergerak secara leluasa belum bisa. Kembali kepada termasuk anggaran ya. Tadi sudah kita bicarakan tentang anggaran. Sementara kalau untuk menjalankan tugas pengawasan, kami mesti mengikuti Perbawaslu sebenarnya. Karena anggaran ini dari APBA, sampai hari ini kami belum teken NPHA yang rencananya tanggal 2, itu artinya salah satu dukungan untuk bergerak kita belum ada. Oh, iya. Apalagi sekarang kita bicarakan tentang wewenang ya. Wewenang untuk merekrut Panwasli Aceh ini, Panwasli Kabupaten Kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 dan turunan Kanun 6, itu ada di DPR, DPRA, kemudian DPRK. Jadi yang membuat regulasi ini adalah legislatif di RI, kemudian yang melaksanakan kita di Aceh, termasuk ada kalau Panwasli itu perekrutannya itu di DPR, Pak. Jadi kewenangan ini tidak boleh diambil alih oleh yang lain. Jadi kami ini yang sudah lahir di provinsi tidak boleh mengambil alih untuk merekrut di kabupaten. Sehingga dengan tidak adanya dan belum lahirnya Panwasli kabupaten, kami kan leader kami tidak ada. Sementara perintah untuk mengambil alih itu belum bisa. Sementara kalau secara nasional hari ini sudah ada tahapan tanggal 3 Mei itu sudah mulai rekrut Panwasli kecamatan dan selanjutnya PPG ataupun PPL dan sampai PTPS. Kalau untuk sekarang yang kita hadapi, yang kami hadapi untuk merekrut Panwasli kecamatan. Tapi sampai sekarang yang wewenang untuk merekrut Panwasli kecamatan adalah Panwasli kabupaten. Jadi melalui media ini kami juga sebagai Panwasli Provinsi Aceh yang telah terbentuk mengharapkan, cuma bisa mengharapkan kepada legislatif ataupun DPRK kabupaten kota yang ada di Aceh mempercepat prosesnya. Proses perekrutan Panwasli kabupaten kota untuk bisa kita melaksanakan amanah rakyat ini. Karena kalau ini tidak ada, kita tidak bisa mengawasi sampai ke tingkat kecamatan, apalagi di kabupaten belum ada, belum bisa kita awasi. Jadi ini semua tergantung kepada kita orang Aceh untuk menjaga leg spesialis tersebut. Sementara kalau Undang-Undang Nomor 7 melalui Perbawaslu, perekrutan Bawaslu yang ada di Aceh itu sudah lengkap sebenarnya. Tapi karena kita sendiri yang minta, harus kita sendiri yang selesaikan. Jadi harapannya kepada kawan-kawan ataupun yang terhormat Bapak-Bapak DPRK, jangan membiarkan ini. Ini adalah amanah rakyat untuk mendapatkan hasil pemilu ataupun pemilihan di Aceh yang demokratis, yang jujur, adil, butuh sebuah pengawasan. Sementara pengawasan tersebut ini sangat tergantung kepada
rekrutan dari DPRA, DPRK, kemudian juga masalah anggaran ya. Masalah anggaran di provinsi sendiri sekarang kami baru kesepakatan dengan TAPA, dengan tim TAPA. Sementara untuk NPHA belum. Jadi belum bisa cair uangnya. Di kabupaten kota juga begitu. Ada yang sudah tersedia, ada juga yang sudah tersedia tapi masih sedikit, cuma ada pos saja. Jadi ini sangat butuh perhatian daripada pemerintah, karena salah satu dukungan untuk bisa mengawasi, untuk bisa bergerak itu adalah keuangan. Dan kesediaan sekretariat di setiap kabupaten kota sangat-sangat kami butuhkan. Karena siapa tahu mungkin komisioner nggak ada, bisa mengambil alih sebuah kabupaten kota, itu harus ada sekretariat. Baik. Kalau tidak, kita tidak bisa beradministrasi. Misalkan ada suatu kabupaten kota mendek, belum ada komisioner. Sementara Panwasli Aceh harus mengambil alih. Dengan ada sekretariat dan kesediaan anggaran, kami boleh mengambil alih. Tapi kalau itu belum ada, nggak bisa kita ambil alih. Jadi butuh sangat perhatian dan harapan kepada pemerintah terutama sekali, kemudian bapak-bapak dari legislatif untuk memperhatikan hal ini. Kalau ini mungkin tidak juga terlaksana nanti, bisa jadi pilkada di Aceh tanpa pengawasan. Kalau pilkada di Aceh tanpa pengawasan, jadi nantinya hasilnya juga rusak. Jadi apa yang diharapkan oleh pemerintah Aceh ini tidak tercapai. Jadi untuk apa juga kita minta leg spesialis kalau kita sanggup meminta, dikasih dan tidak sanggup membawa beban tersebut. Mungkin itu harapan kami untuk bisa melaksanakan, Pak. Baik, dan yang paling dikhawatirkan jika pilkada berlangsung tanpa adanya pengawasan, maka tingkat kepercayaan masyarakat juga bisa saja menurun terhadap proses pilkada ini. Namun Pak Effendi melihat atau mendengar dari cerita Pak Ali, belum terbentuknya Panwasli Kabupaten Kota serta Panwasli Aceh yang NPHA-nya belum ditandatangani Gubernur Aceh, apakah ini juga dapat memicu dampak negatif yang krusial? Iya, kalau pandangan saya tidak tahu ketika misalnya nanti pilkada berlangsung tanpa ada lembaga yang mengawasi pilkada tersebut. Dan kita tahu secara Undang-Undang PA memang telah diberi ya kewenangan kepada Aceh untuk membentuk Panwasli dalam rangka untuk mengawasi pelaksanaan pilkada secara khusus. Dan saya juga salah satu panitia rekrutmen ya, rekrut yang Panwasli maupun KIPA. Jadi ini amanah besar yang sudah diberikan kepada Aceh. Tentunya dalam hal ini apakah pihak DPRK maupun saya pikir DPRA sudah selesai. Ini sekarang konteks DPRK. Jadi pihak DPRK harus segera membentuk Panwasli untuk tingkat kabupaten kota. Ini mengingat pelaksanaan pilkada itu tidak lama lagi, 27 November ya. Jadi kan tidak lama lagi. Dan apa yang disampaikan Pak Adli tadi, saya pikir ini menjadi tugas pemerintah Aceh ya. Salah satu tugas PJ adalah yang diamanahkan oleh Pak Presiden adalah menyukseskan ya pemilu serentak, termasuk di dalamnya adalah pilkada. Jadi tidak ada alasan ketika misalnya Pak Ali mengatakan tadi ini anggaran belum dianggarkan, harus cepat dong pemerintah Aceh dalam rangka untuk menyelesaikan perhelatan ini. Dan itu saya pikir amanah yang selalu disampaikan oleh Pak Presiden, salah satu adalah harus menyukseskan pemilu serentak, termasuk di dalamnya adalah pilkada tahun 2024 nantinya. Saya pikir dalam konteks ini untuk kesuksesan pemilu sudah selesai ya. Sekarang menuju pilkada serentak itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Selain penyelenggara, kemudian pengawas, masyarakat, termasuk pemerintah. Jadi harus kita berganding bahu dalam rangka menyukseskan ini sehingga terlaksananya pemilu yang demokratis. Demokratis salah satu harus ada pengawasan. Nggak mungkin pemilu itu dilaksanakan atau pilkada dilaksanakan tanpa ada lembaga pengawasan.
Tentunya kan ini perhelatan, pertandingan, ibarat pertandingan akan terjadi berbagai macam. Ya, termasuk Pak Adne tadi sudah mengatakan ada membentuk badan ad hoc, apakah di PPK maupun PPS Pak ya. PPS. Ini dalam rangka semua adalah dalam rangka untuk menyukseskan pilkada nantinya tahun 2024. Berarti pengawasan itu mutlak wajib ya, Mutlak wajib. Pak Effendi. Iya. Sesuai dengan aturan dan juga menjunjung demokrasi agar nantinya berjalan dengan baik. Namun Pak Effendi, ini juga beberapa nama yang digadang-gadangkan menjadi bakal calon gubernur sudah ada ya diterbitkan di beberapa pemberitaan. Kalau dari pandangan Pak Effendi, apakah ada kesempatan ataupun prediksi munculnya nama-nama baru dalam kontestasi calon gubernur Aceh tahun ini? Ya, kalau menurut saya ini kita kembalikan kepada partai politik lah ya. Karena partai politik merupakan satu lembaga politik yang telah diamanahkan ya untuk menyeleksi calon-calon yang nanti akan mereka tempatkan baik untuk gubernur, kemudian wakil gubernur, kemudian bupati, wakil bupati, wali kota maupun wali kota. Dan kalau menurut saya ya ini memang menjadi tugas tupoksi dari partai politik itu sendiri untuk melahirkan pemimpin Aceh ke depan yang punya kapabel, punya kapasitas. Mereka juga mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di Aceh selama ini. Baik, ini tugas partai politik ya, Iya. mencari kandidat yang terbaik untuk memimpin Aceh. Namun tadi kita sudah bicarakan mengenai calon independen. Kalau untuk calon dari partai politik ini Pak Agus seperti apa persyaratannya? Ya, saya kira ya semua persyaratan baik jalur perseorangan maupun dari partai politik yang diusung oleh partai politik ya pada dasarnya itu persyaratannya sama ya, apalagi bicara kekhususan Aceh itu semua sama gitu kan, artinya nanti ada satu season ya yang di luar dari persyaratan secara administrasi yang memang harus dipenuhi oleh setiap calon. Tentu nanti ada persyaratan misal seperti Pak Effendi sebutkan tadi, uji mampu baca Al-Quran gitu kan. Nah cuman saya hanya sedikit ingin menambah selain partai politik memiliki kewenangan dalam rangka menjaring atau menyaring para calon pemimpin Aceh nanti, tentu juga rakyat punya ruang dan kesempatan yang sama secara langsung ya bisa memberikan mandatnya kepada calon ya pemimpin Aceh lewat jalur perseorangan tadi gitu. Nah, oleh karenanya lagi-lagi mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Effendi tadi ya, kalau di tempat lain mungkin hanya dua klasifikasi calon yang muncul lewat jalur partai politik dan jalur perseorangan. Tapi di Aceh boleh jadi bisa nanti muncul lewat jalur partai lokal. Kendati memang partai lokal ya memungkinkan sekali untuk berafiliasi atau bergabung dengan partai politik nasional gitu kan. Tapi bisa jadi nanti partai politik lokal mengusung calonnya sendiri gitu kan. Nah, oleh karenanya memungkinkan sekali di Aceh ini muncul calon gubernur, bupati atau wali kota nanti lewat 3 kategori tadi gitu kan. Jalur partai politik nasional, partai politik lokal, dan jalur perseorangan. Nah, saya pikir ini merupakan khasanah yang memang luar biasa diberikan oleh Allah kepada kita di Aceh ya, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan calon pemimpin kita dari berbagai warna gitu kan, yang muncul dari berbagai warna gitu kan. Nah, tentu saja warna yang paling dasar bagi Aceh adalah kan warna keislamannya gitu kan. Iya. Kendati memang tidak ada yang bisa memungkiri ya calon di Aceh non muslim gitu kan. Tapi Aceh dengan kekhususan yang ada dengan UU PA dan Kanun 6 ya, itu ya semacam meneguhkan bahwasanya Aceh ya memiliki calon pemimpinnya atau pemimpinnya ke depan adalah orang-orang yang memang memiliki keislaman yang tidak diragukan, karena memang dia semuanya muslim. Tapi memang selain dia muslim, tapi dia memang benar-benar orang yang muncul ini adalah orang yang memang
dia memiliki tanggung jawab keislamannya ya, dan kemudian dia bisa menjalankan syariat Islamnya di Aceh yang disebut secara aturan itu secara kafah ya. Nah, oleh karenanya Aceh ya, saya optimis gitu kan, dengan calon pemimpinnya yang selain dia memiliki wawasan dan tanggung jawab kebangsaan ya secara keindonesiaan, tapi dia calon atau pemimpin di Aceh ya juga ya memiliki tanggung jawab terhadap keislamannya gitu, sehingga semua ya ritme dan dinamika serta adat istiadat budaya dan sebagainya ya tetap memiliki warna keislaman yang kental di Aceh. Nah, oleh karenanya biasanya orang yang memang memiliki keislaman yang tinggi, tanggung jawabnya terhadap agamanya yang tinggi ya, biasanya dia adalah orangnya sangat amanah gitu kan, orangnya yang ya sebagaimana kriteria Rasulullah lah gitu kan, amanah, tabligh, sidik, fatanah gitu kan. Nah, ketika 4 unsur ini ya, hanya saja nanti ke depan ya tinggal nanti partai politik baik nasional maupun partai politik lokal serta masyarakat yang mengajukan calonnya lewat jalur independen ya, mencari orang-orang yang memiliki 4 unsur ini gitu. Nah, inilah yang sejak hari ini ya kita coba ya membuka ruang mendorong terhadap semua stakeholder yang ada dan masyarakat kita ya, agar ya mencari calon pemimpinnya itu ke depan ya memiliki ya 4 unsur tadi gitu. Itu satu. Saya ya juga ingin coba menanggapi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ali barusan ya terkait dengan keberadaan Panwas di Aceh yang hari ini masih stagnan, kalau boleh saya sebut, maaf Pak Ali, gitu kan, karena memang belum bisa melakukan pengawasan secara efektif ya, dikarenakan salah satunya adalah ya anggaran dan berbagai perangkat lainnya, perangkat lunak, perangkat keras yang hari ini memang belum terpenuhi sama sekali. Belum lagi bicara tingkat kabupaten kota yang hanya baru 6 kabupaten kota ya baru tersedia calon komisionernya, itu pun belum ada SK dan pelantikan sehingga mereka tidak bisa melakukan koordinasi lapangan, koordinasi ke tingkat kabupaten kota. Nah, selebihnya ini kan memang belum ada sama sekali. Nah, oleh karenanya di kesempatan singkat dan di media TVRI kita ini ya mendorong ya semua pihak terutama sekali ya di PRK di kabupaten kota agar ya menyegerakan lah gitu kan, menyegerakan ya merekrut atau membentuk ya Panwaslih kabupaten kota sehingga teman-teman baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota Panwaslih bisa segera merekrut Panwaslih Cam gitu. Karena apa? Karena memang nanti hingga ke Panwaslih TPS di tingkat kampung PPG gitu kan. Karena apa? Karena bagi kami juga butuh mereka gitu kan. Apalagi dalam waktu yang dekat ini kita akan melakukan pemutakhiran data pemilih gitu kan, yang dilakukan oleh PPDP gitu kan. Nah, tanpa Panwaslih Cam dan PPG tentu nanti teman-teman penyelenggara ya di bawah kita ya, apakah PPK, PPS, nanti dia akan bekerja sendiri gitu, tanpa adanya ya pendampingan yang memang mesti dilakukan pengawasan melekat oleh lembaga pengawasan gitu. Nah, oleh karenanya sekali lagi kita berharap agar ya lembaga ini ya utuh terbentuk sehingga dia bisa bekerja secara efektif dan kemudian nantinya dalam proses pelaksanaan semua tahapan yang dilaksanakan oleh penyelenggara dalam pada ini adalah KIP mulai dari tingkat provinsi, kabupaten kota hingga PPK dan PPS nantinya bisa bekerja secara lebih efektif gitu. Karena tentu kita nggak bisa bekerja secara efektif manakala ada pengawasan ini. Ya, alasan ya sebagaimana saya sampaikan tadi, sebaik-baiknya manusia jika memang dalam bekerja dia apalagi kerja di lapangan gitu kan. Ya, tentu ya bukan berarti kita ya tidak percaya ke teman-teman di lapangan ya. Tapi kecenderungan kita manakala ya tanpa ada pengawasan, tanpa ada ya dianggap ini ya semuanya ya apa aja kita bungkus, apa aja kita ini gitu dan sebagainya lah. Contoh yang paling dekat adalah ini pengalaman di pemilu 2019 kemarin gitu kan. Nah, petugas pantarlih kita gitu kan, itu tingkat adanya pengawasan ya, tingkat adanya pengawasan. Tapi ya data kita ya bisa
ya tidak sebagaimana kita harapkan. Ada data yang memang terkadang ini memang harus diverifikasi, tapi kemudian abai dan sebagainya sehingga muncul kembali data dimaksud yang kemudian jadi persoalan kita di tingkat nasional gitu kan, dan ini menjadi akumulasi kita ya secara nasional sehingga ya memberikan item ya dalam tahapan ini ternyata KIP misalnya di Aceh ya tidak bekerja secara seksama, tidak bekerja sebagaimana aturan yang ada ya sehingga ada data-data yang diabaikan, ada data kendati memang persentasenya 0% gitu ya. Baik. 0%. Tapi ini kan tetap menjadi persoalan buat kita gitu. Baik Pak Agus. Dan dari Pak Ali sendiri mungkin ada kendala-kendala yang diketahui Panwasli Aceh mengapa DPRK mungkin belum menyusun untuk Panwasli Kabupaten Kota hingga terkendala belum ditandatanganinya oleh Gubernur Aceh terkait NPHA. Begini, sebenarnya dari DPRA sudah terkomunikasi kemarin dengan Komisi 1 surat untuk merekrut Panwasli Kabupaten Kota itu sudah disebar mulai November 2023 sebenarnya. November 2023 Sudah cukup lama sekali ya Pak? Ya, sudah dikasih. Tapi sampai sekarang seperti yang saya sebutkan tadi baru 6 kabupaten kota yang telah terbentuk tapi belum bisa bekerja karena dia sangat tergantung kepada SK dan pelantikan oleh Bawaslu. Maka dalam hal ini di kesempatan yang baik ini kami dari Panwasli Aceh mengharapkan kepada Bawaslu RI sejumlah kabupaten kota yang telah ada Panwasli kabupaten kotanya untuk segera dikeluarkan SK. Segera dikeluarkan SK dan dilantik agar mereka legalitas untuk bekerja itu ada. Baik. Jadi kami langsung membuat partner dengan mereka untuk juga melaksanakan tugas-tugas lainnya. Kemudian ada informasi juga kemarin di Bali karena SDMO dari Panwasli Aceh sedang rakor di Bali. Untuk Aceh akan dijadwal ulang perekrutan Panwascam. Itu sekedar pernyataan di rakor. Tapi insya Allah kalau memang dalam skedul nasional tanggal 3 akan ada perekrutan Panwasli Cam ataupun Bawaslu Kecamatan, kayaknya di Aceh nggak mungkin terbentuk karena sampai saat ini kita tidak ada Panwasli Kabupaten Kota. Nah, begitu. Ini. Baik. Kemudian harapan kepada pemerintah untuk disegerakan membentuk sekretariat di Kabupaten Kota. Itu disegerakan karena kami di sini ada yang pertama rekrut di legislatif itu harus kita minta mempercepat untuk merekrut. Kemudian setelah itu harus juga minta kepada pemerintah untuk menyediakan fasilitas karena sesuai dengan Undang-Undang 7 difasilitasi oleh pemerintah. Juga kami di Panwasli Aceh Pak Effendi, kami telah karena untuk kabupaten kota anggaran di APBA dan APBK. Di APBK dan APBA. Jadi di APBA-nya dana sharing sudah kami siapkan. Termasuk di Panwasli untuk Panwasli Cam juga yang ditanggung sama PTPS. Baik. Kami sudah anggarkan sekitar 30-an miliar untuk mereka yang di kabupaten kota. Selebihnya APBA yang untuk Panwasli sudah ada, angkanya sudah ada. Cuma untuk tanda tangan MPHA belum. Pertama. Yang kedua, kami harapkan kepada legislatif untuk mempercepat. Karena kan ada tiga unsur yang sehingga kami lahir. Yang merekrut di PRK, ini sesuai undang-undang. Undang-undang pemerintahan Aceh. Undang-undang Indonesia, RI nomor 11 tentang pemerintahan Aceh. Kemudian ada Bawaslu. Dengan ada Bawaslu, kami di situ di SK-kan dan dilantik. Kemudian di pihak pemerintah menyediakan fasilitas. Kalau ini salah satu di antara tiga ini mendek sehingga tidak ada. Dengan tidak adanya pengawasan, seyogyanya sehingga istilahnya pilkada di Aceh ini pincang, cacat. Iya baik. Karena salah satu daripada yang mengesahkan, yang mengakui sah tidak sahnya
hasil itu termasuk pengawas, begitu Pak. Baik Pak Ali, memang ini menjadi harapan ya agar kepada pemerintah Aceh maupun DPRA dan DPRK untuk segera mempercepat realisasi agar Panwasli Aceh bisa menjalankan fungsinya seperti semestinya. Dan karena waktu kita juga semakin singkat, Pak Effendi, seperti apa harapannya baik kepada penyelenggara KIP dan juga Panwasli serta kepada pemerintah Aceh agar Pilkada 2024 ini bisa berjalan demokrasi dan lancar? Iya, harapan saya karena saya katakan tadi bahwa Pilkada Aceh tahun 2024 itu tetap akan menjadi model ya bagi pilkada bagi seluruh di wilayah atau provinsi lain. Tentunya saya pikir tadi ada beberapa kendala yang disampaikan oleh Panwasli itu harus segera diselesaikan. Karena nanti jangan ketika kewenangan itu diberikan kepada kita, kemudian kita nggak mampu selesaikan itu di internal kita sendiri. Sehingga nanti akan tercium di pusat lagi bahwa Aceh setelah kita beri kewenangan, mereka nggak mampu untuk mengatur itu. Jadi ini memang menjadi tugas kita bersama dalam rangka untuk menyukseskan Pilkada tahun 2024. Kemudian bagi KIP saya pikir ini untuk mempersiapkan tahapan ya ini dengan baik. Sehingga segala kemungkinan yang di luar pikiran kita bisa kita atasi dengan baik dan tetap tugas utama KIP adalah selain mempersiapkan pilkada itu berjalan dengan sukses juga bagaimana meningkatkan partisipasi. Tentunya ini perlu peran KIP juga dalam konteks memberikan pendidikan politik kepada masyarakat ya untuk mereka mau melaksanakan, mau datang ke TPS ya untuk memberi hak suara dalam rangka nanti memilih pemimpin Aceh yang lebih baik ke depan. Kesempatan sudah diberikan. Iya. Sekarang tergantung pada rakyat mau memilih siapa. Tentunya nanti calon-calon akan muncul. Iya. Jadi kesempatan rakyatlah apakah mereka memilih si A maupun si B. Kesempatan itu ada. Baik. Nanti jangan bilang lagi bahwa kita kecewa. Kalau kecewa itu pendamkan dulu. Ya, 5 tahun yang lalu yang sudah pendamkan, sekarang mari kita masuk ke fase baru, kesempatan diberikan melalui pilkada, kita pilih pemimpin yang lain yang mampu memimpin Aceh lebih baik nantinya. Baik Pak Effendi, ini seru sekali perbincangan kita, tidak hanya seru tapi juga penting dengan adanya Aceh Bicara kali ini, masyarakat juga jadi lebih tahu apa saja persiapan yang sedang berjalan dan apa saja yang mungkin harus dimaksimalkan lagi agar seluruh tahapan-tahapan Pilkada Aceh 2024 ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Pak Agusni, Pak Muhammad Ali, serta Pak Effendi Hasan atas waktunya telah hadir di Aceh Bicara. Kita harapkan ini dapat membawa perubahan besar nantinya setelah Pilkada Aceh 2024 dan seluruh tahapannya dapat berjalan lancar. Terima kasih pemirsa, saya Azalia Farli undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.